Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, selamat berjumpa kembali di channel Analisa Stroke. Analisa yang berbasis pada saya sembuh dan pulih stroke. Sahabat, pada bagian ini saya ingin mengangkat tema tentang sebuah pertanyaan. Apakah stroke itu ada obatnya? Sebuah pertanyaan menarik karena tadi pagi atau kemarin sore saya lupa, saya membaca sebuah postingan di grup Kresna, Komunitas Rehabilitasi Stroke Holistik Nusantara atau yang disingkat Kresna, di mana saya tergabung di dalamnya. Salah satu anggota grup menulis dalam postingannya tentang sebuah pernyataan yang menarik perhatian saya, karena ada juga yang menanggapinya. Saya coba bacakan dulu ya. Ini dari Mas Yoyo Subandi. Maaf ya Mas Yoyo, saya pakai postingan Mas Yoyo untuk mengawali konten ini. Mas Yoyo Subandi antara lain menulisnya seperti ini. Stroke bukan penyakit, tapi kejadian atau peristiwa. Kalau penyakit ada obatnya, tapi kalau kejadian atau peristiwa tidak ada obatnya. Yang diobati penyebab kejadian, penyebab stroke seperti darah tinggi, asam urat, kolesterol, atau gula, dan lain-lain. Akibat kejadian stroke adalah kelemahan sebelah tubuh dan kehilangan skill atau keterampilan atas kemampuan gerak. Penyembuhannya adalah dengan latihan berulang, bertahap, bertingkat. Ayo ubah pemahamannya sehingga tidak terpuruk pada satu kejadian yang sudah berlalu. Pernyataan ini saya setuju, tapi kemudian ada anggota yang lain mengomentari, stroke penyakit Pak, ada di ICD katanya. Yoyo Subandi menjawab, apa obatnya dong? Obat stroke. Itu kan ngurusin pembalan, itu kan ngurusi pembuluh darah dan darah kental doang. Bagaimana dengan stroke-nya? Nah, tanya jawab di interaksi, tanya jawab di grup itu, sebetulnya menurut saya mewakili tentang pemahaman stroke di masyarakat, bahwa masyarakat masih bingung, bahkan awam terhadap masalah stroke. Itulah yang mungkin menyebabkan orang-orang yang terserang stroke dan memasuki pasca stroke mengalami kelambatan atau mengalami kegagalan di dalam proses pemulihan pasca stroke-nya. Nah, karena itulah pada bagian ini saya ingin mencoba menganalisa dari sudut pengalaman dan pengamatan saya di lapangan. Bukan berdasarkan apa yang dikatakan oleh opini-opini yang berkembang di masyarakat, baik yang disampaikan oleh masyarakat awam maupun oleh orang-orang yang memiliki kapasitas tentang stroke, seperti misalnya tenaga kesehatan dan sebagainya. Karena apa saya tidak merujuk pada mereka? Karena kebanyakan membingungkan. Yang pertama, membingungkan adalah penjelasan-penjelasan dari dokter misalnya, baik dalam Zoom meeting yang diekspos ke medsos, maupun keterangan-keterangan yang lepas saja dari isi konten-konten yang dilakukan oleh masyarakat awam atau oleh tenaga kesehatan yang bahasanya tidak bisa dimengerti oleh awam. Mereka menggunakan istilah-istilah kedokteran yang menurut saya di kalangan mereka itu biasa-biasa saja, tetapi awam sangat sulit memahami apa itu istilah itu, apa istilah itu. Dan kebanyakan yang menyampaikan itu tidak peduli
Ada yang mengerti, tapi sangat banyak yang tidak mengerti. Bahkan saya sendiri, kalau mendengar istilah itu, saya harus cari di Google, harus cari di kamus. Itu setingkat saya, seorang yang notabene educated, terpelajar, senang membaca. Bagaimana kalau misalnya orang-orang awam, ya sudah dia lewati begitu saja. Mengerti tidak, untuk apa diteruskan. Yang kedua adalah karena begitu banyak versi. Orang mengartikan stroke. Ada yang bilang orang bisa pulih dari stroke dengan cara minum buah tertentu dicampur dengan ini, minum bisa pulih. Ada orang yang mengatakan kan bahwa penyebab stroke itu adalah karena kurang minum air putih, atau karena merokok, atau karena apa saja. Itu benar, tidak salah, tapi penjelasan itu melingkar, jauh melingkar, tidak tepat sasaran. Ibarat orang mau ke Tanjung Priok dari Bekasi, dia ke Kebayoran dulu, Pasar Minggu dulu, baru ke Tanjung Priok. Jadi jawaban sekenanya. Dan ada lagi tenaga kesehatan yang dimuat di medsos yang pernah saya lihat, tenaga kesehatan loh, dengan pakaian tenaga kesehatan, mengatakan bahwa orang dengan diusap-usap punggungnya, dipeluk dari belakang, bisa pulih dari stroke. Ini lebih mengejutkan lagi. Tapi siapa yang peduli tentang opini-opini seperti ini? Dan yang pasti adalah banyak kalangan stroker yang tersesat. Kemudian mereka melakukan hal-hal yang kontraproduktif. Misalnya membuang waktu, membuang uang. Nah, pada bagian ini saya kembali kepada apa yang diposting oleh Mas Yoyo Subandi di grup Kresna, bahwa stroke itu tidak ada obatnya. Yang dimaksud oleh Mas Yoyo Subandi adalah pasca stroke ya, bukan stroke. Karena saya sendiri mempunyai pengertian istilah tentang sembuh dan pulih stroke. Jadi yang dimaksud sembuh stroke menurut saya adalah ketika kita terserang stroke, baik hemoragik atau penyumbatan, kita dibawa ke rumah sakit. Dan di rumah sakit ditangani oleh dokter. Kemudian kita pulang dari rumah sakit dan umumnya kita dinyatakan sembuh stroke. Apa itu sembuh stroke? Yaitu ketika oksigen sudah masuk kembali ke otak dan darah sudah mengalir ke otak. Itu kita dinyatakan sembuh dari stroke. Nah, ketika kita keluar dari rumah sakit itulah kita kemudian disebut orang yang berstatus pasca stroke, yaitu orang yang berada dalam posisi setelah stroke. Jadi stroke sudah selesai, yang jadi masalah adalah pasca stroke-nya ya. Nah, di pasca stroke inilah kita kemudian pertanyaan itu muncul. Apa obatnya? Seperti kita tadi ya, di rumah sakit kita selesai ditangani oleh dokter dengan ilmu tentu yang saya tidak pahami, tapi saya sudah yakin bahwa kita ditangani oleh dokter dengan benar. Dan kita sekarang sampai pada fase pasca stroke. Nah, ini yang menjadi persoalan pasca stroke. Adakah obatnya pasca stroke? Itu pertanyaan yang harus kita jawab bersama. Jadi sahabat, kita harus kembali kepada pengertian terjadinya stroke. Apa sih yang menyebabkan terjadinya stroke? Berdasarkan pembelajaran yang saya dapatkan dari pengalaman saya dan pengamatan saya di lapangan, bahwa terjadinya stroke itu adalah akibat
tekanan darah yang tiba-tiba meningkat, naik secara tajam, tinggi. Jadi naik tiba-tiba tinggi. Itulah yang menyebabkan terjadinya stroke. Bukan karena disebabkan oleh orang yang memiliki riwayat tekanan darah tinggi. Karena faktanya orang yang mempunyai riwayat tekanan darah rendah juga terkena stroke. Olahragawan terkena, ya kan? Orang-orang yang bergiat di bidang spiritual juga kena. Jadi terjadinya stroke adalah disebabkan oleh tekanan darah yang tiba-tiba meningkat tinggi. Yang itulah kemudian membentur dinding pembuluh darah otak yang karena mungkin terjadi penyempitan atau dipenuhi oleh kolesterol. Jadi kita pahami dulu teorinya. Teorinya seperti itu. Jadi tekanan darah yang tiba-tiba meningkat tinggi. Saya umpamakan seperti ini. Sungai yang mengalir itu banyak sampah di dalam sungai itu. Tetapi air tetap mengalir ke laut di antara sela-sela sampah itu. Tidak ada persoalan dengan sungai itu, atau tidak ada persoalan juga dengan tubuh orang itu. Karena faktanya ada orang yang tekanan darah tingginya sampai lebih dari 200 tidak menjadi masalah. Dia hanya pegal-pegal di lehernya atau pusing, tapi dia tidak menyebabkan stroke. Nah, apa yang menyebabkan stroke? Yang menyebabkan stroke adalah terjadinya banjir bandang. Tiba-tiba air menerjang, membentur jembatan, membentur segala macam. Jembatan pun runtuh. Singkat cerita, itulah stroke. Jadi apa yang menyebabkan stroke? Yaitu tekanan darah yang tiba-tiba meningkat tajam. Tekanan darah apa itu? Yaitu tekanan darah diastolik, yang kalau kita diukur itu sekian per sekian, itu yang di bawah itu tinggi tiba-tiba, dan dia mempengaruhi yang di atas, yaitu tekanan darah sistolik. Jadi tekanan darah sistolik berdasarkan yang saya baca itu adalah tekanan darah disebabkan oleh mekanisme degup jantung. Jadi jantung berdegup diakibatkan oleh mekanisme tubuh, baik itu adanya kolesterol, adanya gula darah, adanya kental darah itu, dan itu normatif terjadi, tidak ada masalah. Dan yang menjadi masalah adalah akibat tekanan darah yang tiba-tiba naik tinggi, tekanan darah diastolik. Dari mana datangnya tekanan darah diastolik itu? Yaitu dari faktor luar dari mekanisme degup jantung itu. Dari mana? Itu disebabkan oleh adanya beban pikiran, stres, dan pada saat yang bersamaan terlalu capek. Jadi terjadinya stroke adalah akibat terjadinya stres dan pada saat yang bersamaan tubuh dalam keadaan lelah, baik mental maupun fisik. Dalam waktu bersamaan terjadiannya dengan stres itu, maka terjadilah stroke. Pengertian ini dulu yang harus kita pahami. Kalau tidak, liar kita mengarang-arang terapi ini, terapi itu, mengarang pengobatan ini, pengobatan itu. Karena masalahnya tidak mendarat, berpijak pada pengertian yang salah. Misalnya, kita umpamakan saja gula darah. Obat diabetes itu bukanlah obat pemulihan pasca stroke, tetapi dia adalah obat diabetes. Jadi jangan sedikit-sedikit dikaitkan dengan stroke. Obat kolesterol, memang orang kalau kolesterol tinggi itu berpotensi terjadinya stroke, berpotensi. Jadi pengobatannya
kolesterol itu diturunkan. Pasca stroke adalah persoalan fisik yang lumpuh atau lemah atau tidak berdaya yang harus ditangani. Jadi pernyataan Mas Yoyo Subandi bahwa pasca stroke itu tidak ada obatnya, betul. Kalau kita mau minum obat kolesterol, ya kita minum obat kolesterol, tidak ada kaitan dengan pasca stroke. Bahkan fakta di lapangan yang saya dapatkan bahwa orang yang pasca stroke, yang tangannya bermasalah, ketika dia stres dia menyekram tangannya, menjadi kaku. Boleh diteliti dong. Para neurolog jangan males dong, jangan cuma copy paste aja. Telitilah bahan-bahan dasar yang cukup banyak di masyarakat, itu orang-orang stroke, bahwa orang yang pasca stroke, yang tangannya bermasalah, kakinya bermasalah, apabila dia stres, dia menjadi kaku. Teliti. Dan apabila dia grogi, dia menjadi kaku. Teliti. Apabila dia malu, kaku. Itu teliti. Jadi persoalannya adalah persoalan yang paling mendasar, yaitu bagaimana pengetahuan kita tentang stroke ini. Pasca stroke, benar kata Mas Yoyo, tidak ada obatnya. Obatnya adalah berlatih. Ini pengalaman Neng Mila yang pernah kita podcast. Neng Mila selama 1 tahun itu pindah terapi dari terapi satu yang lainnya. Dia berpikir bahwa orang yang pasca stroke itu diobatinya dengan terapi. Ketika dia gagal di terapi pertama, dia berpikir bahwa mungkin ada terapi lain yang bisa mengobati. Pindah lagi, dia pindah terapi. Yang satunya lagi. Begitu sampai 5 kali lebih. Berapa waktu dia buang dan berapa uang dia habiskan. Dia baru menyadari ketika uangnya sudah habis. Dia kemudian bangkit dan mulai melatih dirinya sendiri. Itu pun atas dasar kesadaran sendiri. Tapi karena tidak ada ilmu dia dapatkan, dia tidak mengakses fisioterapi yang harus mengajarkan bagaimana cara jalan yang benar, maka yang terjadi adalah sekarang ini dia sudah kuat semua, cuma jalannya tidak sempurna. Sekarang setelah tahu, dia akan mencoba berjuang untuk membetulkan cara jalannya. Mudah-mudahan berhasil. Tapi berapa banyak kawan-kawan kita yang terlambat di dalam penanganan pasca stroke periode pertama, kemudian menjadi cacat permanen. Karena dia tidak paham bahwa pemulihan pasca stroke itu dilakukan dengan cara berlatih. Berlatih itu dengan cara mengulang-ulang gerakan. Dengan cara mengulang-ulang gerakan itu, maka otot menjadi menguat dan sel saraf yang mati fungsinya akan digantikan oleh sel saraf yang hidup. Itu teori dan itu saya lakukan. Dan saya berhasil. Karena itu saya berani mengklaim itu. Jadi kita kembali kepada persoalan Mas Yoyo Subandi. Benar Mas Yoyo. Dan sahabat yang mengatakan bahwa pasca stroke itu ada obatnya, faktanya tidak ada sahabat. Faktanya adalah bahwa seorang yang pasca stroke, dia harus berjuang, harus memiliki semangat. Itu. Kalau dia tidak punya semangat, sudah selesai. Parkir. Dia punya semangat dan kemudian dia berlatih. Berlatih, dan berlatih. Merevolusi dirinya. Tapi bukan latihan yang hanya sekali-kali. Percuma. Saya adalah aktivis stroke. Saya paham betul apa yang terjadi. Sahabat-sahabat di grup misalnya memperagakan sebuah latihan untuk sahabat-sahabat yang lainnya, untuk memperbaiki diri kawan-kawannya. Gerakan-gerakan itu menurut hemat saya betul. Tapi apabila dilakukan dengan pengulangan gerakan secara intensif, bukan dicoba sebentar udah itu besok beda lagi, besok beda lagi. Begitu juga yang memperagakan,
Tidak akan ada perubahan bagi Anda kalau hanya tujuan Anda hanya ingin memperagakan, bukan berlatih. Berlatih keras, berlatih dan berlatih. Seorang pasca stroke kalau dia ingin sembuh sempurna, ingin sembuh relatif seperti saya, relatif ya, sembuh relatif, pulih relatif, dia harus intens, fokus, dia harus fokus, disiplin, konsisten dan berkesinambungan. Tidak ada lain. Jadi bermimpi Anda, kalau Anda hanya ingin memperbaiki tubuh Anda di dalam era pasca stroke hanya dengan latihan seadanya, sekedarnya, dan kemudian Anda melakukan pengobatan-pengobatan alternatif yang Anda tidak pahami bagaimana logikanya, ya, logikanya gimana terhadap pemulihan bagian tubuh Anda yang bermasalah itu. Kalau Anda tidak paham, mendingan Anda nggak usah buang waktu dan buang uang. Tapi pahami bahwa misalnya minum obat kolesterol, obat pengencer darah, itu gunanya untuk apa, ya kan? Entah gunanya loh untuk melancarkan darah agar baik, ya kan? Ya. Kenapa misalnya Anda tidak balik? Kenapa saya tidak konsumsi saja makanan yang menyebabkan saya kental darah, atau menyebabkan saya diabetes, atau menyebabkan saya berkolesterol tinggi? Apa saya tidak pantang aja, saya cari alternatif makanannya? Kan kalau dipantang itu atau dikurangi, itu kan kita menghemat. Obat kita tidak minum, tetapi makanan kita sehat. Kan percuma obat kita minum, tapi asupan yang menyebabkan kental darah, menyebabkan kolesterol tinggi, menyebabkan diabetes, menyebabkan lemak di dalam darah tinggi, tetap kita konsumsi. Jadi inilah keanehan stroke. Dia memerlukan logika diri sendiri. Siapapun bisa, apakah dia orang kaya atau orang miskin bisa. Kalau orang kaya, dia mempetakan persoalannya, dia ke rumah sakit, dia fisioterapi, dia bayar. Kalau seperti saya tidak, saya memetakan masalah, saya solusi diri saya. Wah, ini ternyata yang menyebabkan ini, maka saya pantang. Oh, yang menyebabkan ini, maka saya jalan. Oh, menyebabkan ini, maka saya begini, saya begitu, saya begini. Itu. Jadi kembali lagi kepada apa yang dikatakan Mas Yoyo Subandi di grup Kresna. Itu betul, Mas. Kita harus berkampanye tentang ini. Karena kasihan apabila tidak kita sampaikan ke masyarakat, akan bertumbangan orang yang terkena stroke. Dan akan bertumbangan orang-orang yang terkena stroke berulang. Karena dia tidak paham bahwa penyebab stroke adalah karena tekanan darah yang tiba-tiba naik tinggi, yaitu disebabkan oleh stres dan pada saat yang bersamaan terlalu capek. Saya kira saya cukupkan sekian untuk bagian ini. Mudah-mudahan membawa inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.